Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Tunggu sebentar, kalian jangan terkecoh dulu dengan judul dari video ini. Jadi dalam judul video ini saya menuliskan nggak jadi blokir email dan ditambahkan tanda tanya dan tanda seru. Kemudian, apakah kita sudah di prank, tanda tanya dan tanda seru lagi. Artinya dalam video ini, suara ayam lagi. Saya lagi ada di luar, nggak di studio. Jadi ini suasana bisa dibilang ya pedesaan sih ya. Oke, jadi lanjut. Jadi di sini saya menanyakan sebenarnya jadi nggak sih pemblokiran email itu? Karena secara teori harusnya per tanggal 18 April kemarin handphone black market ataupun handphone ilegal yang masuknya tidak secara resmi ke Indonesia itu harusnya diblokir dan tidak bisa memakai provider atau tidak bisa mendapatkan sinyal handphone di Indonesia. Tapi kalau kalian nonton video saya tentang unboxing dari iPhone SE 2020, kalian pasti tahu secara teori handphone tersebut adalah handphone ilegal karena masuknya dengan cara tidak resmi ke Indonesia dan boro-boro bayar pajak gitu ya mereka ya. Jadi secara teori itu adalah handphone ilegal dan seharusnya tidak bisa menerima jaringan atau sinyal di Indonesia. Hujan makin lebat, kita masuk ke mobil dulu ya. Dan kalau kalian melihat video unboxingnya, di sana saya juga jelaskan bahwa iPhone tersebut sudah diaktifkan. Jadi para importir-importir itu mengaktifkan iPhone-nya terlebih dahulu untuk menghindari pemblokiran email. Secara teori kan pemblokirannya tanggal 18 April 2020. iPhone SE yang saya beli kemarin itu diaktifkannya tanggal 25 April 2020. Yang artinya secara teori dia sudah melewati batas pemblokiran email dan seharusnya secara teori lagi nih ya, seharusnya dia sudah terblokir dan nggak bisa memakai provider di Indonesia. Tapi faktanya sampai sekarang handphonenya masih bisa dipakai dengan provider Indonesia. Providernya Telkomsel. Dan saya juga coba cek untuk emailnya di cek email kemenperin.com dan ternyata memang emailnya tidak terdaftar di websitenya atau emailnya tidak terdaftar di Kemenperin. Jadi banyak versi yang mengatakan tentang pemblokiran email ini. Versi yang saya terima atau saya dengar dari teman-teman penjual iPhone, mereka mengatakan bahwa provider di Indonesia itu belum siap melakukan sistem pemblokiran email. Jadi sampai sekarang sistemnya itu belum siap. Ya saya nggak tahu mungkin seperti apa, mungkin database-nya atau apalah. Jadi mereka intinya belum siap untuk melakukan pemblokiran email di Indonesia. Jadi mereka harus perlu waktu lagi buat adaptasi. Katanya sih sekitar 6 bulan lagi dari tanggal 18 April ini, cuman itu belum pasti juga. Dan kalau belum siap, kenapa pemerintah tergesa-gesa mengesahkan pemblokiran email tersebut di tanggal 18 April? Jadi ada juga yang mengatakan pemerintah malu, karena beberapa tahun sebelumnya pemerintah sudah berusaha untuk membuat peraturan pemblokiran email untuk mencegah iPhone secara bukan iPhone aja sih, maksudnya handphone itu masuk secara ilegal ke Indonesia karena pemerintah merasa dirugikan tanpa adanya pembayaran pajak dan sebagainya. Jadi intinya di sana ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu malu dan pemerintah nggak mau malu lagi dan mereka akhirnya mengesahkan peraturan tersebut tanggal 18 April walaupun provider-provider masih belum siap untuk melakukan atau mempraktekkan pemblokiran email tersebut. Jadi yang penting peraturannya sah dulu gitu. Jadi untuk prakteknya ntar gampang. Begitu. Itu versi yang sampai ke saya, tapi ada juga versi lain yang mengatakan tentang masalah birokrasi atau kepentingan dan lain-lain. Itu urusan mereka. Yang penting saat ini faktanya handphone ilegal atau handphone yang kita beli tidak secara resmi diimpor ke Indonesia yang belum pernah diaktifkan sama sekali di Indonesia itu masih bisa aktif di Indonesia dan masih bisa menggunakan provider-provider di Indonesia. Jadi setelah video unboxing iPhone SE kemarin itu naik,
dan melihat ada sinyal handphonenya. Ada beberapa pedagang handphone yang kontak ke saya langsung, nanya langsung tentang handphonenya lah. Jadi mereka tanya langsung tentang handphonenya, gimana handphonenya, apakah ada sinyal dan bla bla bla. Ya saya bilang sama mereka, ya handphonenya ada sinyalnya, handphonenya nggak diblokir, dan handphonenya bisa pakai jaringan atau sinyal handphone yang ada di Indonesia. Karena begini, jadi di judul ini apakah kita sudah di prank? Di pranknya itu maksud saya ini pertanyaan ya, bukan saya mengatakan kita sudah di prank, tapi apakah kita sudah di prank ini banyak para importer iPhone, ya bukan iPhone lagi, maksudnya importer handphone itu nggak berani masukin produk ke Indonesia ya karena takut diblokir tadi. Makanya mereka tanya ke saya dan saya bilang ya aman-aman aja sampai saat ini. Mereka bilang ke saya mereka masih takut untuk masukin iPhone lagi, pokoknya handphone yang tidak resmi secara massal itu mereka masih belum berani karena ya itu takut diblokir. Ya kalau kita mungkin beli satu atau dua handphone gitu ya untuk keluarga, untuk pakai pribadi, kita kalau diblokir kita bisa bayar pajak dan ya aman gitu. Cuman kalau untuk pedagang handphone ya ribet juga sih, karena mereka itu masukin handphonenya ratusan, ribuan unit, terus sudah masuk Indonesia dan ternyata diblokir. Kan bukan masalah sepele, harus bayar banyak mereka buat bisa aktifin handphonenya. Ya sebenarnya semua ini tinggal menunggu waktu aja sih. Jadi sekitar 5-6 bulan lagi mereka akan siap untuk mempraktekkan pemblokiran email. Maka ya itu tadi, cepat atau lambat pasti akan tetap diberlakukan juga atau dipraktekkan juga pemblokiran email ini. Jadi bagi kalian yang pengen beli handphone, mungkin saat ini adalah saat yang tepat. Karena kalau nanti peraturannya sudah berjalan atau dipraktekkan, maka kita harus membeli handphone secara resmi di penjual resmi yang ada di Indonesia. Kalau kalian pengen beli iPhone, kalian belinya di iBox atau authorized reseller lainnya, dan harganya pasti akan jauh lebih mahal ketimbang kalian membeli dari pedagang-pedagang yang menjual iPhone baru, maksudnya ya, iPhone baru yang belum aktif, yang masuknya secara ilegal. Intinya sampai saat ini sekarang handphonenya dipakai istri. Sampai saat ini handphonenya masih aman, masih aktif, dapat sinyal, gak ada masalah. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan follow juga Instagram saya di bawah sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.